Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzadi dengan NIM 2311 01621 0014. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengerjakan tugas praktikum ke-8 saya, mata kuliah jaringan komputer dengan materi Debian. Mungkin langsung saja. Yang pertama itu kita harus melakukan instalasi Debiannya terlebih dahulu. Yang kita perlukan adalah VirtualBox dan file ISO Debiannya. Kita bisa downloadnya di Chrome, di websitenya Debian, sama di websitenya VirtualBox. Jadi kalau sudah menginstal, kita bisa masuk aja ke VirtualBox-nya, lalu kita masuk ke new. Lalu di sini kita beri nama, misalnya namanya di sini saya beri nama Debian. Terus pastikan tipenya itu Linux dan versinya itu Debian 64 bit. Lalu kita pilih next. Untuk base memory dan prosesornya ini udah langsung next saja. Lalu untuk disk size-nya ini kita ganti jadi 10 GB. Kalau udah bisa di next lagi. Lalu di finish. Setelah itu kalau sudah dibuat, kita bisa langsung start Debian-nya. Nah, jika ada tampilan seperti ini, kita disuruh memasukkan file ISO Debian yang sudah kita download. Caranya pencet ini, kalau di sini nggak ada, pilih other aja, lalu kita cari file Debiannya. Nah, ini Debian, lalu di open. Kalau udah, di mount and retribute. Oke, ini tampilan awalnya. Kita bisa pilih yang install. Yang ininya kita pilih English. Yang ininya kita pilih other. Ini kita pilih Asia, lalu kita cari Indonesia. Ini United States saja, dan ini itu American English, lalu di enter. Di sini kita disuruh memberi nama hostname-nya. Di sini nama hostname-nya itu nama saya saja, yaitu Muzadi. Terus continue, terus domain name-nya juga muzadi.com. Bisa pakai .com, .net dan lain sebagainya, tapi di sini saya cuma memakai .com aja. Continue. Di sini disuruh membuat passwordnya yang gampang aja, jangan yang terlalu ribet lah. Di sini passwordnya cuma 123. Terus di sini masukkan lagi ya, sama kayak yang di hostname. Ini juga sama. Yang ini juga passwordnya 123. Lalu kita tunggu. Yang ini kita pilih sentral. Untuk ini kita pilih manual. Lalu kita pilih yang SCSI 3. Ini kita yes. Nanti bakalan muncul free space. Jadi kita enter aja, lalu kita create new. Ini kita 4 GB, 2 kalinya RAM. Kita continue, logical, and pada bagian use as ini kita ubah menjadi swap area. Kalau udah, down setting aja, terus masuk lagi ke free space. Nah, sisanya ini kita bikin primary, terus down setting. Kalau udah, di finish. Ini dia saja, lalu kita tunggu. Nah, jika kita disuruh memasukkan extra disk ini, kita bisa pilih no aja. Lalu yang ini kita pilih Indonesia. Untuk Debian arsip mirrornya ini kita pilih yang dev.debian.org. Untuk proxy-nya dikosongin aja, lalu continue lagi. Nah, jika ada tulisan ini, kita bisa pilih no aja, lalu kita tunggu lagi. Nah, yang ini kita pilih yang standar sistem utility saja, jadi yang lainnya ini kita nggak perlu install dulu. Caranya itu kita bisa pencet spasi. Nah, yang kita install cuma standar sistem utilities. Kalau udah, bisa di tab aja, lalu enter. Lalu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Lalu ini kita pilih yes, lalu kita pilih yang dev SDA, lalu kita tunggu lagi.
Lalu kita pilih continue agar dia mereboot. Nah, proses instalasi Debian-nya sudah selesai. Di sini kita bisa coba login dengan username dan password yang sudah kita buat. Oh ya, di sini kan nanti ada disuruh membuat IP, DHCP, terus remote server, DNS, sama web server. Jadi mungkin kita bisa download dulu semua filenya supaya nanti nggak mendownload satu-satu lagi. Untuk mendownload DHCP kita bisa tuliskan apt get update dulu. Nah, kalau udah kita bisa langsung install aja apt get install isc dhcp server. Kali ini kita yes dan kita tunggu. Oke, untuk DHCP-nya sudah terinstall. Selanjutnya kita bisa langsung menginstal OpenSSH atau remote servernya. Yaitu kita bisa ketikkan perintah apt get install OpenSSH server. Enter. Sorry, ini lupa dikasih tanda ini. Nah, tadi kita yes juga, dan dia akan menginstal OpenSSH-nya. Oke, sudah terinstall. Selanjutnya kita bisa menginstal DNS-nya juga. Kita bisa ketikkan apt get install bin9 DNS utils. Terus ini yes juga. Lalu kita tunggu proses instalasi DNS-nya. Oke, DNS juga sudah terinstall. Selanjutnya kita bisa menginstal web server atau Apache 2-nya. Yaitu kita bisa mengetikkan perintah apt get install Apache 2. Kita yes. Baik, karena semua yang kita butuhkan sudah terinstall, kita bisa lanjut untuk membuat IP-nya. Kita bisa mengatur IP-nya. Jadi kita di sini kita bisa ketikkan IP A. Nah, ini kan belum ada nih yang ANP 0S8-nya. Jadi kita exit dulu, kita power off the machine. Lalu kita masuk ke bagian file, kita pilih tools, lalu kita pilih network manager. Di sini kita bisa tambahkan create. Nah, ini yang baru kita buat, yaitu yang hashtag 3. Lalu kita bisa cek Debian-nya, lalu kita setting. Kita masuk ke bagian network. Untuk adapter 2-nya kita enablekan dulu. Lalu di sini kita ganti menjadi host only adapter dan kita pilih yang hashtag 3 ini tadi. Lalu di bagian advance ini kita bisa logout. Lalu oke, kalau udah kita bisa start lagi Debian-nya. Kita bisa login lagi dengan username dan password yang sudah kita buat. Kita bisa coba cek IP A. Nah, ini udah ada nih ANP 0S8-nya. Kalau udah itu kita bisa masuk ke CD dulu, terus kita masuk ke nano etc networking
network aja, terus interface. Nah, di bagian sini kita bisa tambahkan auto ENP 0S8. Terus di bawahnya sini kita tambahkan device ENP 0S8 inet static. Terus di sini kita bisa tambahkan addressnya atau IP-nya, yaitu 192.168.1.2/24. Untuk networknya juga bisa ditambahkan 192.168.1.0, dan untuk gateway-nya bisa ditambahkan 192.168.1.1. Kalau udah di Ctrl X Y lalu enter buat nge-save-nya. Lalu kita restart dulu networknya dengan mematikan perintah etc init.d/networking restart. Lalu kita tunggu dia untuk merestart. Nah, kalau udah kita bisa coba ketikkan IP lagi. Nanti si ENP 0S8 ini udah ada IP-nya tuh 192.168.1.2. Kalau udah ada IP-nya, kita bisa coba testing Google, google.com. Oke, gagal. Coba kita testing 8888. Nah, destination host unreachable. Jadi kita bisa coba edit lagi di sininya. Kita coba hapus gateway-nya. Berarti ini nggak perlu ada gateway. Bentar. Nah, terus kita coba restart lagi jaringannya. Nah, kalau udah kita coba tes ping lagi, ping google.com. Nah, dia udah bisa ngeping ke Google. Kita coba tes ping 8888, harusnya juga udah bisa. Oke, ini udah bisa. Berarti pembuatan IP kita udah berhasil. Selanjutnya kita bisa membuat DHCP. Langkah pertama kita masuk ke nano etc host. Nah, pada bagian sini kita ganti IP-nya menjadi IP yang sudah kita buat di ENP 0S8 tadi, yaitu 192.168.1.2. Ini juga kita perbaiki menjadi nama domain kita. Kalau udah di Ctrl X Y enter buat men-save. Lalu kita masuk ke cd/etc/dhcp. Kita lihat dulu. Nah, kita harus masuk ke dhcpd.con. Jadi kita ketikkan perintah nano dhcpd.con. Lalu di sini kita scroll sampai ketemu yang slightly yang ini. Jadi kalau udah ketemu bisa dihapus saja pagar-pagar yang di depannya ini. Lalu untuk subnetnya kita bisa ganti jadi 192.168.1.0 ujungnya, dan untuk netmasknya juga bisa dirubah ujungnya menjadi 0. Untuk range-nya, ini range DHCP-nya terserah kita. Jadi 192.168.1. Nah, untuk akhirnya ini bebas dari berapa aja, tapi di sini saya akan coba mulai dari 15 dan berakhir di 192.168.1. akhirnya itu 200. Yang ini juga kita bisa ganti menjadi IP Debian kita 192.168.1.2. Yang ini kita ganti menjadi domain kita muzadi.com. Terus yang ini juga bisa kita ganti jadi IP Debian kita. Yang ini juga, tapi yang ini tuh ujungnya 255. Nah, kalau udah bisa di Ctrl X Y dan enter buat men-save-nya. Lalu kita melakukan restart jaringan dengan cara etc init.d
slash isc dhcp server restart. Kita tunggu restartnya sampai berhasil. Loh, ada yang salah ya. Oh, belum. Kita masuk dulu ke sini. Kita masuk ke nano slash etc slash default terus slash isc dhcp server. Nah, yang ini belum kita atur tadi, lupa. Nah, yang di interface ini kita bisa masukkan env no s8. Kalau udah di Ctrl X Y enter, lalu kita bisa coba restart lagi. Nah, lalu kita tunggu. Nah, ini udah ke restart. Kalau udah, kita bisa masuk ke CMD. Kita bisa coba masuk ke control panel, masuk ke network and sharing center, change adapter setting, lalu kita coba cari yang hashtag 3 ya tadi. Nah, ini hashtag 3. Kita buka properties, lalu kita masuk ke internet protocol version 4, double klik, lalu yang ini kita obtainkan agar dia bisa menerima DHCP. Lalu oke, lalu kita disable dulu. Setelah disable, kita enablekan lagi. Kalau udah, kita bisa coba cek statusnya. Nah, ini udah muncul nih connection specific DNS-nya muzadi.com seperti yang kita buat tadi, dan IP-nya juga berubah 192.168.115 karena range DHCP-nya tadi kan dimulai dari 15. Berarti untuk pembuatan DHCP ini udah selesai. Selanjutnya kita membuat remote server. Kita masuk ke nano slash etc slash ssh slash sshd underscore config. Nah, pada bagian port ini kita bisa ganti, kita hilangkan pagarnya dulu, terus portnya ini kita ganti menjadi 1110. Kalau udah, di Ctrl X Y terus di enter, lalu kita restart dengan mengetikkan perintah etc slash init.d slash ssh restart. Oke, ini udah ke restart. Kalau udah, kita bisa masuk ke command prompt. Nah, di command prompt ini kita ketikkan perintah ssh terus domain kita tadi, terus di sini tuh add 192, ini IP kita 6812, ini p, terus sini portnya tadi kan 1110. Udah enter. Oke, masih pelet, berarti kita coba yang lain. Kita coba portnya 6061, Ctrl X Y enter, terus kita restart lagi, lalu kita coba masuk lagi ke CMD. Nah, di command prompt ini kita bisa tuliskan SSH, terus nama domain kita tadi, add, terus IP-nya 12, terus kita di sini 6061 ya tadi. Nah, terus kita masukkan passwordnya. Nah, ini udah bisa login. Terus langkah selanjutnya kita membuat DNS server. Sini kita masuk ke SU terus 123. Di DNS server ini kita bisa menuliskan, kita masuk dulu ke dc etc bin cd etc bin. Nah, kalau udah masuk ke bin, kita bisa ketikkan nano name.chon.default zones. Ntar ini diperbesar dulu. Nah, pada bagian ini kita bisa ganti menjadi nama domain kita tadi, itu kan muzadi.com. Terus ininya juga bisa kita ganti dari yang awalnya lokal menjadi muzadi. Terus untuk yang di ini juga diganti jadi IP cuman terbalik ya. Jadi kan tadi awalnya 192.168.1, berarti ini 1.168 terus 192. Kalau udah,
ini kayaknya nggak perlu diganti. Kalau udah bisa langsung Ctrl X saja, terus yes, enter. Terus kita bisa coba ketikkan cpdb dot lokal db.muzadi. Terus di sini kita ketikkan lagi cpdb dot 127 db.192. Lalu di sini kita masuk ke db 192. Nah, pada bagian ini kita harus ganti juga localhostnya, ini ganti menjadi nama domain kita muzadi.com. Terus untuk yang di sini juga kita ganti menjadi muzadi.com. Terus untuk yang bagian bawah ini kita juga ganti menjadi muzadi.com. Dan ini menjadi www.muzadi.com. Terus jangan lupa yang ininya kita ganti menjadi 2, karena ujung IP Debian kita tadi kan 2. Kalau udah kita bisa Ctrl X, Y, enter. Lalu kita bisa masuk lagi ke nano db.muzadi. Di sini juga harus kita rubah sama kayak tadi, settingannya kurang lebih. Di sini ganti jadi muzadi.com. Terus di localhostnya ini juga kita ganti jadi muzadi.com. Ini juga kita ganti menjadi muzadi.com. Ini IP-nya kita ganti jadi IP kita tadi kan 192.168.12. Terus kita buat lagi di sini tuh buat www. Ini kita samakan aja in a. Terus di sini IP juga 192.168.12. Kalau udah di Ctrl X, Y, enter. Lalu kita masuk ke etc resolve.com. Nah, di bagian ini name servernya kita ganti menjadi 1.2. Kalau udah kita bisa Ctrl X, Y, enter lagi. Lalu kita restart dengan mengetikkan perintah to systemctl restart bin 9. Oke, udah ke restart. Lalu kita bisa coba tes nih, tes ping www.muzadi.com. Nah, udah bisa, berarti DNS-nya udah berhasil kita buat. Untuk menghentikannya kita bisa Ctrl C lagi. Terus yang terakhir itu membuat web server. Langkah pertama kita bisa masuk ke cd etc apache 2 sites available. Lalu kita ketikkan perintah cp 000. Ini default .con muzadi.conf. Terus kita masuk ke muzadi.conf nya. Nah, di bagian sini, nah di bagian ini kita hapus pagarnya. Terus ini kita ganti menjadi nama website kita tadi kan muzadi.com. Terus ini juga bisa kita ganti menjadi muzadi. Localhostnya juga kita ganti jadi muzadi. Terus yang HTML ini bisa kita ganti jadi muzadi juga. Kalau udah kita bisa Ctrl X, ya, enter. Setelah itu kita bisa ketikkan cd /var/www. Lalu di sini kita ketikkan mkdir muzadi. Setelah itu kita bisa coba ketik chmod min
R777 Muzadi, lalu kita sini ls HTML Muzadi udah bujur, terus kita ls min l. Oke, terus kita ls aman, terus kita cek. Nah, lalu kita masuk ke nano muzadi /index. Di bagian sini kita bisa membuat codingan HTML nya. Untuk codingan HTML ini sudah saya siapkan sebelumnya nah ini, jadi bisa langsung di copy paste aja, Ctrl C, terus ini juga kita Ctrl V, lalu kita Ctrl X, Y, enter. Kalau udah, kita bisa masuk ke usr bin /a2 endnote rewrite. Oke, terus kalau udah kita bisa restart systemctl, restart Apache 2. Kita tunggu proses restartnya. Oke, udah selesai proses restartnya. Selanjutnya kita masuk lagi ke kita ketikkan perintah ini lagi, cuma yang endmode nya ini dirubah menjadi endsite, terus ininya juga diganti jadi muzadi.conf. lalu kita tinggal reload systemctl, tuliskan perintah systemctl reload Apache 2. Kita tunggu proses reloadnya. Kalau udah selesai, kita bisa langsung buka Google Chrome. Nah, udah selesai proses reloadnya. Lalu langkah yang terakhir, kita bisa buka Google Chrome. Kita masuk ke akun Google Chrome, lalu kita ketikkan www.muzadi.com. Nanti di sini bakal muncul. Kita tunggu. Nah, ini udah ada. Mungkin ada kesalahan dalam kode HTML-nya, tapi web servernya sudah berhasil dibuat. Mungkin cukup sekian pengerjaan tugas Debian ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.